Oke, hari ini kita akan belajar dengan tree yang custom ya, istilahnya nggak hanya binary tree left dan right ya, left dan right kadang bisa punya parent ya. Jadi kalau kemarin kita belajar binary tree itu apa komponennya? Tree itu apa? Termasuk apa? Titik-titik struktur data itu apa? Tree itu termasuk apa? Linked list tree itu termasuk apa? Struktur data yang apa itu? Halo, tree linked list itu termasuk apa? Struktur data apa itu? Struktur data apa? Tree dan lain-lain itu loh. Tree, graph, link list kemarin itu loh. Itu termasuk struktur data apa itu? Halo? Halo? Suara saya masuk ya? Menurut Iya, iya. kalau menurut saya itu link list itu ada hubungannya dengan stack queue dan tag queue itu, Pak. Oke. Yang saya tahu. Ya, oke, oke. Yang lain, yang lain. Dia termasuk struktur data apa sih? Termasuk struktur data array mungkin, Pak. Ya, yang lain ada lagi. Ini loh. Apa ini? Ini layarnya kemana ini? Oh, masih ke sini ya. Nah, ini loh. Ini apa ini? Ini apa ini? Array. Yang lain, selain array, selain stack dan queue, apa? Ini loh. Kelihatan ya layarnya ya, layar coding saya kelihatan kan? Ini apa ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini apa? Struktur data tree, Pak. Apa? Tree. Tree. Ya, ini struktur data tree. Makanya tree linked list itu termasuk apa? Ini kan linked list nih. Nah, ini linked list. Nih, sama kan polanya kan? Loh, ini. Nah, ini apa namanya? Ya, halo. Ini loh, ini kan tree, ini linked list kan. Nah, polanya kan sama nih. Yang ini cuma punya node tail. Yang ini node tree, left, right, sama parent. Nah, tipenya, jenisnya apa sih kayak gini nih? Kemiripannya apa namanya? String. String, bukan, yang lain. Yang lain. Yang lain ada nggak yang bisa jawab? Ini loh, ini kan node tree. Ini node tree juga. Ini node juga. Rekursif. Rekursif ya. Rekursif data structure ya. Tinggal-tinggal. Jadi tree, kemudian linked list, kemudian nanti graph itu termasuk dengan rekursif data structure ya. Rekursif data structure. Ini kemarin kita nyoba linked list kan. Linked list ada node tail ya. Pak perlu node head boleh. Nah, tapi kan dia memanggil struktur data itu sendiri kan. Nah ini kan sama nih. Di dalam node ada node ya. Di dalam node ada node. Ini juga sama, di dalam node tree ada node tree ya, ada node tree. Ini ada left, ada right, ada parent ya. Jadi kalau digambar itu kayak gini. Nah, jadi ini ada node. Nah, node kan, ini node anggapannya ini node. Dia punya nama di sini ya, punya nama. Nama itu string. Nah, dia punya kaitan left, right, sama parent. Saat ini nyambung ke bawah sini. Nah, ini nyambung kan?
Ini juga punya kaitan sama parent, left, right. Ini node kan, nama. Nah, gini. Jadi punya kaitan yang sama. Ini nyambung kemana, Pak? Parent berarti nyambung atasnya. Nah, gini. Left, nah, belum tentu punya anak ya, bisa 0. Kalau nggak punya anak ke 0. Nah, 0. Oke, itu tree binary tree ya, karena ini cuma punya 2, kiri dan kanan sama atas, itu namanya binary tree. Nah, ada kemungkinan tree itu punya seperti ini. Oh, anaknya 3. Nah, ini cuma 2. Yang ini cuma 1. Ini bisa lagi 2 lagi. Ini punya anak lagi 4. Kan bisa gini kan? Nah, ini kan bisa. Ini bukan binary tree ya. Ini tree umumnya ya, tree pada umumnya ya. Kalau di buku itu general trees ya, general trees ya, bukan binary trees ya. Oke. Kira-kira kalau seperti ini implementasinya gimana ini di coding? Saya bikin kelas baru ya. Oke. Nah, ini general tree. Oke. Kira-kira misalnya saya menyimpan satu string nama. Nah, saya mau bikin seperti ini. Kira-kira gimana ini? Ada yang punya ide nggak? Kalau ini kan node tree, left, right, parent. Kan? Nah, kalau ini gimana kira-kira? Ada yang punya ide? Parent sama child 1, child 2 gitu. Oh, jadi parentnya pasti 1 ya. Jadi tree itu parentnya pasti 1 ya. Ciri khas tree itu parentnya itu pasti 1. Jadi kita cukup bikin parent 1. Ini. Bikin berapa ini? Nah, bikin berapa ini? Kan bisa banyak nih. Nah, berarti gimana enaknya? Pakai apa? Pakai for, Pak. Oh, pakai for. Yang lain? For itu untuk proses ya. Nggak bisa untuk nyimpen banyak. Pakai apa? Ini kan struktur data nih. Kalau kita mau nyimpen banyak, tipenya sama, itu pakai apa? Pakai apa? Nyimpen banyak kayak dulu itu loh. Mainnya saya mana main? Array, Pak. Nah, pakai array, Array, ya. Kan tipe datanya sama nih. Tipe datanya sama kan? Jadi kan bisa disebut pakai array. Kalau kita nggak tahu n-nya berapa, berarti pakai apa? Array list, Pak. Wah, benar. Ya, jadi kita bentuk namanya array list kan. Nah, ini kan. Array list of apa ini? Array list of tipe datanya apa? String. Oh, string. Yang banyak apanya sih ini? Child-nya. Nah, childnya tipenya string. Childnya tipenya apa? Childnya itu? Apa tipenya childnya apa? Child ini loh, tipenya apa ini? Varchar. Apa? Varchar. Yang lain?
Novin coba Novin. Novin ada Novin. Iya, Pak. Nah, apa tipenya Mas? Kira-kira rilisnya ini? Tipenya itu masuk ke General Tree. Ah, no general tree. Ya, tahu gitu. Ya, oke. Nah, ini namanya chart. Sudah, ini tinggal diimport. Nah, ini kan bisa banyak nih. Nah, gini. Oke. Jadi kalau kita punya anak banyak itu kayak gini modelnya. Nah, apa? Terus bikin apa? Kalau kita punya kelas gini, yang pertama harus kita bikin apa? Namanya apa di sini? Kayak yang lain ini loh. Nah, ini apa? Bikin apa? Di sini nih, apa ini? Konstruktor, Pak. Nah, konstruktor, benar ya. Jadi kita bikin konstruktor. Konstruktor namanya harus apa? Sama, Pak. Ya, sama. Oh, parent-nya hilang ya, harusnya tetap ada parent di sini. Oke. Nah, misalnya harus punya nama. Apa bisa saya tulis di sini? Nah, misal harus punya nama ya, berarti dis dot nama sama dengan kok dis dot nama ya, belum biasa dis. Nama sama dengan input nama. Oke. Nah, gini kan? Jadi nama diisi input nama. Nah, ini jangan lupa di new release sama. Nah, jangan lupa di new ya. Jadi karena ini kita mau bikin baru, ini jangan lupa kita isi nama sama kita new ya, kita new. Oke. Apa nih? Nggak usah gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup ya, jadi cukup ini, jadi cukup gini aja. Nah, oke. Kita masuk ke data structure-nya, main-nya. Oke, ini yang kemarin ya, kita taruh bawah di binary tree. Belum saya share kayaknya. Nah, ini sekarang kita belajar general tree. Nah, apa tadi? Nah, kita bikin dulu, misalnya bikin general tree dulu ya. Node general tree. Di show misalnya. Node general tree. Nah, parameternya apa ini? Parameternya apa? Kira-kira butuh parameter apa ini? Ini loh, butuh parameter apa? Halo? Halo? Tes, String, Pak. string ya. Butuh parameter string. Bikin langsung.
Nah, misal gini. Nah, misal gini ya, kita bikin beberapa general tree ya, general tree. Nah, sekarang kita mau sambungkan, misalnya Yusuf ini punya 3 ya, Andi, Ryan, sama Noval ya. Andi, Ryan, sama Noval. Kira-kira gimana kira-kira? Berarti kan ini Deran error nggak? Coba Deran dulu. Nah, aman ya. Oke, kira-kira gimana? Nyambungkan Yusuf, Andi, Ryan, sama Noval. Ada punya ide nggak? Jadi saya mau bikin gini. Ini Yusuf, ini Andi, ini Ryan, ini Noval, ini Adam, ini satu aja ini. Nah, ini satu. Ini Ahmad. Nah, gini. Saya mau bikin gini. Gimana berarti? Ini Andi ya. Ini Ahmad. Oke. Gimana berarti? Mana kira-kira? Coba Yulia Eka Ananta deh. Yulia Eka Ananta. Ya, Pak. Ya, kira-kira gimana, Mbak, nyambungkannya? Cara menyambungkannya itu, Pak, di ADD. Gimana Di ADD-nya? add Di Yusuf. Yusuf add gini. Ini nambahkan di mana sih kira-kira? Ini kan Yusuf kan ada ini. Yusuf itu cuma ada nama, parent, atau child. Kira-kira apa? Yusuf titik, nama, parent, atau child. Opsinya cuma 3 ini. Parent. Parent. Kenapa kok parent? Karena itu yang pertama, Pak, yang di atas sendiri. Untuk Nah, membentuk pohon. Ini kan Yusuf nih. Parent kira-kira titiknya di mana? Ya. Parent itu maksudnya parentnya Yusuf ya. Parentnya Yusuf ini. Ya. Yusuf parent nyambung ke? Parentnya Yusuf apa? Parentnya Yusuf, left Andi. Andi. Lah, Iya, Pak. Ryan ini siapa? Andi parentnya Yusuf. Andi itu parentnya Yusuf. Yusuf parentnya siapa? Ini loh. Ini nyambung kemana nih? Yang mau disambungkan yang parentnya Yusuf. ya Andi kan parentnya Yusuf. Kan bisa gini toh. Andi dot parent sama dengan Yusuf, bener kan? Ya, Andi itu parentnya Ya, benar. nah Yusuf. Terus Ryan parentnya siapa? Parentnya Ryan siapa? Ryan parentnya Andi. Ryan parentnya Andi. Berarti nyambungnya gini. Yusuf. Nah. Terus siapa tadi satunya? Nah, ini parentnya siapa? N ini loh. Parentnya siapa ini? Nyambung ke siapa? Mau kita sambungkan ke siapa? Gini deh, saya bikin new aja deh. Kita punya Yusuf, punya Andi, nah, punya Ryan, punya Nova. Oke. Mana yang kamu mau sambungkan dulu? Andi parentnya Yusuf. Ini kan atasnya ini berarti connect ke sini. Oke. No, Ryan parentnya Yusuf. Atasnya ini kelihatan nggak ini? Enggak kelihatan ya. Nah, gini. Nah, connect ke sini. Mana lagi? Ini Noval, parentnya mana?
Yusuf, Pak. Nah, Yusuf lagi. Oke. Ya, Yusuf. Terus, apa lagi kira-kira? Lah Yusuf pairnya apa? Mau disambung sesuatu enggak? Enggak, Pak. Enggak ya, berarti enggak usah. Sekarang ini kan baru nyambungkan ke atas. Ini enggak bisa turun. Karena sambungannya kan ke atas nih. Belum sambungan ke bawah kan? Nah, gimana nyambungkan ke bawahnya sekarang? Di add tadi, coba yang lain. Yang lain, Mbak. Makasih, Mbak. Yang lain. Putri Aisyah, coba. Putri Aisyah. Saya, Pak. Ya, gimana nyambungkannya, Mbak, kira-kira? Ke bawahnya ini. Nyambung ke bawah. Dari Adam. Buku Adam. Ini dulu. Kita fokus ke sini dulu. Jangan main ke Adam sama Ahmad. Nah, kita main fokus di sini dulu. Yusuf, Andi, Ryan, sama Nova. Yusuf the child. Nah, Yusuf the child. Dipanah ke? Yusuf. Andi. Ya, Gimana Yusuf the caranya? child. Heeh. Sama dengan Andi. Andi. Ya. Gini. Kok lemot Salah. lagi. Yusuf the child. Anaknya kan banyak nih. Iya, Pak. Ya, child ini tipenya apa tadi? Child. Ini ada gelap. Iya. Tipenya child apa ini? String. Oh, kok string? Ini loh. Di layar saya ini loh. Child tipenya apa? Dilihat aja. Array list, Pak. Nah, array list kan. Tipe data itu ada di sebelah kirinya ya. Ya, bukan Iya. di sebelah temennya. Tapi di sebelah sininya loh. Nah, ya. Jadi tipe datanya child itu pasti ini. Tipe datanya parent itu pasti ini. Ya, oke. Nah, ini kan tipe datanya array list. Array list itu apa sih? Array list itu apa, Mbak? Array list apa, Mbak? Menyimpan data child. Data? Child. Menyimpan data child. Enggak, array list konsep secara umum. Array list itu apa sih? Nyimpan apa sih? Array list. Array list itu digunakan untuk apa? Tahu array list nggak? Ini toh. Pertanyaan saya rubah dulu. Menyimpan. Nah, tahu array list nggak? Pertanyaan saya rubah. Tahu array list nggak, Mbak? Tahu, Pak. Nah, apa ya? Menyimpan, Menyimpan menyimpan sebuah data. data. Apa bedanya sama Data variabel biasa? Bukan data tree. Array list kan sebelum tree toh. Kita belajar array list kan sebelum tree. Di luar tree nih. Pertanyaan saya cuma gini. Nggak ada hubungannya sama tree. Array list itu apa? Menyimpan apa sih array list? Menyimpan untuk menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Nah, kayak array tapi nggak perlu ada Iya. ukuran toh. Iya, Kak. Ya, paham. Ukuran. Array list ya. Kayak array tapi nggak perlu ada ukuran. Nah, sekarang nambahkan data di Iya. array list gimana? Berarti Ini kan array list kan. Nah, Andi kan kita mau masukkan ke array-nya ini. Ke array list ini. Nambahkan data di array list tahu nggak? kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Ya, jadi ini ya makasih, Mbak. Jadi ini array list ya. Jadi yang perlu dipahami Iya. dulu ini array list, terus sekarang kita perlu cari tahu cara nambahkan data di array list. Oke, makasih, Mbak. Coba yang lain. Ada yang tahu cara nambahkan data di array list? Add. Nah, pakai add. Gimana? Siapa tadi? Mas apa? Andi. Mas apa tadi? Andi kan namanya ini ya. Mas apa tadi yang bilang add tadi? Ayo. Siapa tadi? Kan ada yang bilang Andrian, Pak. Andrian. Ya, Andrian. Gimana Mas Andrian? Add-nya gimana? Sama dengan add dalam kurung Andi. Gini. Gini. Oke, Iya, Pak. masih error. Coba yang lain, ada yang lain yang bisa benarkan. Release. Pakai petik, Pak. Pakai petik. Oh, pakai gini. Lah jadi string lah kalau pakai petik. Malah sama errornya.
Yang lain ada di sini, cuma ada yang salah. Ini kan sudah variabel nih. Bukan string kan? Yang lain, ada yang lain nggak? Tambahkan. Release, ingat-ingat release. Tambahkannya gimana? Divagi ada divagi. Divagi ada nggak? Divagi Yunka ini siapa? Divagi. Divagi Yunka ini. Nah. Yusuf.add sama dengan Nah, gimana? Siapa tadi yang bilang? Laverda. Ya, Yusuf. .add sama dengan buka kurung ketik 2 Andi. Ini. Masih error. Sama dengannya, Pak. Oh, Itu Yusuf.add sama dengan. Gini. Iya. Oh, gini. Gini. Mana tadi? Nah, masih error. Coba yang lain. Child-nya kan nggak boleh hilang. Kan nambahkan ke child toh tadi. Child itu sudah pasti benar ya. Yusuf.child.add terus Sama dengan. sama dengan apa, Mas Farel? Buka kurung sama petik tadi, Pak. Oh, gini. Atau Ini salah. Langsung nama, Pak. Oh, nggak pakai gini. Ini salah nih. Nggak pakai sama dengan, Pak. Nggak pakai sama dengan. Terus? Andinya masuk kurung. Gini. Pakai petik nggak? Nggak pakai. Enggak ya. Kenapa kok nggak pakai? Karena ini bukan string. Ya. Ini kan array list of apa sih? Array list of apa? Array list of not general tree. Berarti yang di dalam sini harus bentuknya not general tree ya. Kalau petik kan string. Nah, ini kan string. Ini string ini. Kalau ini 5 itu integer. 6 itu integer. Tapi ini harus not general tree. Not general tree kan banyak nih. Kita pilih salah satu mau mana. Oh, kita yang mau tambahkan adalah Andi. Oke. Ya, ini berarti nambahkan Andi. Mau nambahkan yang lain gimana? Nambahkan yang lain? Coba saya tunjuk aja hal ini. Harusnya kan paham toh? Sudah ada contohnya satu. Novia Rahma coba. Novia Rahma. Iya, Pak. Nah, kalau nambahkan yang lain, kan saya masih nambahkan Andi aja toh, masih gini. Oke, saya mau nambahkan yang 2 lagi, gimana? Caranya gimana kira-kira? Ini sudah ditambahkan satu. Yusuf.child.add .ryan. Dalam kurung Ryan. Nah, ini ya. Oke. Nah, Novel juga sama. Ya. Oke. Nah. Jadi kan gini, sebenarnya kan 2 kan. Nah, gini kan intinya tuh. Oke. Nah, ini kan mirip nih. Ada 2 statement yang mesti kita berulang kan. Kita bisa bikin apa namanya. Kalau kita berulang gini, kita bisa sederhanakan jadi
Kalau berulang gini loh, kayak prima kemarin tuh loh, kan ada yang berulang tuh. Bisa kita bikin sebagai apa? Metode. Nah, metode ya. Bisa kita bikin sebagai metode. Misalnya, enggak metode juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa metode kan juga lebih enak. Nah, misalnya add. Nah, ada parent, general tree ya. Ada parent, ada child. Nah, oke. Ada parent, ada child. Kira-kira yang parent yang Yusuf apa yang Andi? Bapaknya Yusuf atau Andi bapaknya? Yusuf, Pak. Nah, berarti Yusuf diganti P, Andi diganti C. Gitu kalau kita merasa berulang terus mau kita bikin function itu modelnya gini. Andi tadi apa? C. Yusuf P. Nah, kita panggil add parent dulu kan? Yusuf sama Andi. Nah, add lagi Yusuf sama Tanya. Kenapa kok perlu seperti ini? Jaga-jaga kalau kita lupa nyambungkan parent-nya, ya. Ini kan kadang kita ingat nyambungkan child-nya kan, kadang codingannya sampai banyak, terus kita lupa nyambungkan parent-nya, ya. Jadi putus nanti waktu di reverse, ya, waktu dicari itu nanti putus. Nah, jadi ini otomatis. Setiap saya nambahkan Yusuf, Andi ke Yusuf, Ryan ke Yusuf, Novel ke Yusuf akan seperti ini. Oke, coba kita run. Caranya kita debug ya, kalau mau tahu benar atau salah ya. Kita debug di sini. Oke, masukkan Yusuf. Nah, Yusuf punya child nih. Oh, ada 3 child. Child pertama namanya, kita lihat di sini. Oh, child pertama namanya Andi, benar ya. Child kedua namanya Ryan. Child ketiga namanya, mana child ketiga? Namanya Nova. Oke, benar ya. Jadi Yusuf itu punya 3 child. Nah, ini. Oke. 1 Andi, 2 Ryan, 3 Nova. Andi punya berapa child? Nggak punya ya. Nggak punya, kosong. Coba sih kita tambahkan. Gambarnya tadi gimana? Hilang ya gambarnya. Misalnya, mana tadi? Nah, ini. Oke, ini cukup. Saya mau nambahkan Adam ke anaknya Andi. Ya, Adam itu anaknya Andi. Add apa berarti? Add apa? Andi, Adam. Ah, ya, oke. Kita tebak lagi coba. Andi. Nah, ini punya 1 anak nih. Kan kelihatan size 1. Oke, namanya Adam. Benar ya? Oke. Nah, sekarang Yusuf. Yusuf ini punya 3 anak. 1 Andi. Andi punya anak enggak? Oh, punya anak lagi Andi. Nah, namanya Adam. Yang harus kita pegang terus itu root-nya ini. Karena dari root kita bisa masuk ke bawah sampai ketemu sama Adam ya. Tanpa kita harus mengakses yang bawah-bawahnya ini. Ya, karena root ini yang paling penting. Makanya yang kemarin saya bilang kita harus pegang kepalanya atau atasnya. Atau titik di mana kita bisa mentraverse ke semuanya, bisa masuk ke semuanya ya. Kita harus pegang yang itu. Ya. Karena kalau kita pegang ke bawah yang di sini. Bisa kita pegang ini. Loh, ini kan bisa naik, bisa turun, Pak. Tapi kan ini jadi sulit. Nah, parent gini kan, kita harus ke parent, kita harus ke child. Jadi bulatnya lebih sulit ya. Dan traverse-nya sulit. Kalau ini kan satu arah, bawah semua ya. Tapi bisa naik ya, bisa naik. Sebenarnya ini memang bulat juga bisa ini. Nih, Yusuf kan, child-nya Andi ya. Kita lihat parent-nya Yusuf. Kita lihat parent-nya Andi namanya Yusuf. Kita lihat child-nya Yusuf.
Childnya Yusuf namanya Andi. Ini ditarik ke bawah bulat terus ini Yusuf. Yusuf, childnya Andi. Parentnya Yusuf. Childnya Andi. Nah, ini tarik ke bawah bulat terus ya. Jadi tetap bisa karena kita punya dua arah. Tapi yang harus kita pegang itu yang paling atas. Ya, biar kita mudah traverse ke bawah. Oke. Oke, sampai sini paham? Karena ini tree ya, karena ini tree. Nanti beda lagi sama graph. Graph itu tidak punya level ya, tidak punya tingkatan. Mana paling atas itu enggak ada ya, semuanya kedudukannya sama. Oke, ini contoh ya. Ada bisa kita bikin di sini. Nah, ini tuh kita bisa bikin function juga. Public void. Nah, ini kan void. Kita pakai static ya kalau di sini. Add child. Nah, di dalam node general tree itu kita juga bisa bikin namanya function. Ya, kan sama seperti yang ada di sini. Cuma kalau di sini pakai static, kalau yang di sini tidak pakai static. Ya, oke, sama. Nah, bedanya di sini. Ini parameternya cukup anaknya aja. Node general tree. Yes. Loh. Oke. P-nya nggak usah diparameterkan ya. Nah, ini kan P-nya ya, ini P-nya. Dia mau nambahkan anak ke C. Nah, caranya tinggal sama, ini di copy aja coba. Loh, P-nya kan nggak ada, Pak. Ya, P-nya kan ini. Ya, berarti langsung ke child. Nggak perlu P. Nah, child.add sama dengan C. Nambahkan child-nya. Parent sama dengan apa kira-kira? Parent-nya siapa sih kira-kira kalau seperti ini? Ini agak bingung nanti. Ya ini kan parent-nya ya. Ya ini yang kita tambahkan ini kan. Ini itu berarti apa? This. Nah, jadi ada this namanya. This itu adalah yang manggil itu tadi. Coba kita coba. Caranya nanti ngaksesnya beda. Nah, misal yang atas ini saya tambahkan biasa ya, yang bawah saya tambahkan gini. Yusuf titik. Nah, ini kan ada add child. Apa tadi? Oke, ini ya. Add child ini berarti nambahkan ya. Add child ini kan nambahkan toh. Yusuf nambah anak namanya Ryan. Nah, berarti kan di sini Yusuf add child Ryan kan. Nah, ini berarti child-nya kita add ke Ryan. Parent-nya C, parent-nya Ryan tadi ke Yusuf. Yusuf siapa yang manggil ini kan? Ini tadi. Nah, this itu ini. Nah, this. Jadi ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Oke. Coba kita run. Yusuf punya 3, sama kan? Oh, sama, punya 3. Namanya Andi, namanya Ryan, sama namanya Noval. Oke. Nah, bisa banyak cara ya, bisa banyak cara. Kalau teman-teman bingung ini, di sini, nah ini, kalau bingung ini, nggak usah pakai yang seperti ini, ya. Tapi ini saya kasih tahu dulu ada cara seperti ini, ya. Jadi ini di dalam sebuah metode, di dalam sebuah kelas ada metode, ya. Dalam sebuah kelas ada metode. This itu untuk mengakses ini, this itu ya yang ini yang lagi diakses siapa? Yusuf atau siapa? Nah, caranya gini. Kalau pakai gini juga bisa ya, add. Atau mau gini. Jadi itu kadang ada yang model gini. Yang belum pakai function ya. Nah, gini. Jadi waktu yang satunya. Nah, ada 3 cara. Nah. Mana Pak yang benar? Ya semuanya benar bisa ya. Tergantung mana yang lebih baik cara implementasinya. Ya lebih rapi, lebih baik. Yang paling rapi itu yang kayak gini sebenarnya. Nah ini level paling yang bagus. Ya ini paling bagus. Karena ini langsung melekat ke sini. Ya. Kalau ini kan melekatnya ke sini kan. Function baru beda. Tapi bisa Pak, bisa semua ya. Bisa semua. Jadi kalau teman-teman ada temui masalah,
codingnya bisa jadi berbeda. Ada seorang yang ngoding seperti ini, ada seorang yang ngoding seperti ini, ada seorang yang ngoding seperti ini. Sama seperti kayak prima-prima. Ada yang pakai function, ada yang enggak. Benar-benar semua ya. Tapi lebih bagus mana ya? Lebih bagus ini paling bagus. Ya. Nah, untuk kalau mau cari paling bagus yang model seperti ini. Tapi ini benar ya, ini juga benar. Ini yang paling tidak bagus ya, karena ini belum di function. Harusnya kan function. Kalau ada 2 line berulang itu biasanya udah mending di function. Ya. Oke. Habis ini ada pertanyaan. Kelihatan ya. Oke. Cukup ya. Oke. Nah, jadi ini yang dinamakan general tree ya, general tree. Oke, saya komen. Nah, sekarang kita ke graph. Satu aja nanti sekalian. Jadi nanti itu ada traversal sebenarnya. Tree traversal algorithm ya. Tree traversal algorithm itu tujuannya untuk turun ke bawah. Jadi dot left, dot right kan nyari itu. Kan nggak bisa ngeprint. Kalau gini kan ngeprintnya gimana nih? Ngeprintnya kan rumit kan. Kadang itu kita nggak butuh ngeprintnya, tapi butuh mencarinya ke bawah ya. Pencarian ke bawah. Ya. Traverse namanya, traversal ya, traversal. Oke. Sini ada codingannya semua sebenarnya. Jadi tinggal dicoba lihat juga. Nah, misal kita ada bentuk subbab-subbab seperti ini. Ini kan tree kan, tree. Kita mau cari bab terkait dengan pendahuluan, itu di bab berapa. Itu kan harus traverse dari atas, apa ada pendahuluan sebelah kiri, kalau nggak ada naik dulu, dan seterusnya. Ya. Jadi tree traversal itu kita harus tahu jalannya kemana. Ya, nyarinya kemana itu harus ada algoritmanya. Ya, maksudnya apa Pak? Nyarinya kemana? Gini. Saya kasih gambaran dulu ya sebelum implementasi nanti. Oke. Ini ada judul. Kok kecil ya sekarang? Oh ini. Nah, ini ada judul. Judul itu punya pendahuluan. Bab 1 istilahnya ya. Bab 1 pendahuluan. Kalau skripsi ini kayak gini kurang lebih. Ini kajian pustaka. Terus ini metodologi. Terus ini pembahasan misalnya. Bahas. Oke. Nah. Di sini ada bab latar belakang. Nah, kayak buat karya tulis ya. Ini ada masalah. Misalnya. MS. Oke, di sini ada teori misalnya T. Oke. Di sini ada alur penelitian misalnya AP. Sama jadwal misalnya. Oke. Nah, misal gini. Kita mau cari teori itu di mana? Dasar teori. Nah, nyarinya kan pasti dari atas kan? Warnanya. Oke. Kita kan nyari dari sini pasti. Nah, nyari dari sini. Kita kemana Pak? Kita ke kiri misalnya. Nah ini terserah kemana ya. Ini kan anak pertama istilahnya ya, anak pertama. Oke. Ada banyak cara. Kita ke semua anaknya dulu, baru masuk juga bisa. Kita cari ke P nggak ketemu, kita cari ke K nggak ketemu, kita cari ke M nggak ketemu, kita cari ke B nggak ketemu. Oke, bisa seperti ini ya. Cuma kadang ini agak nggak cocok ya. Saya kadang biasanya nggak kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa, bisa ya. Setelah itu kita nyari ke anaknya P sekarang. Nah, anaknya P kita cari. Oh, ke sini nggak ada, ke sini nggak ada. Setelah anaknya P nggak ketemu, anaknya K. Nah,
Ke sini. Oh, ternyata ada. Coba tapi misalnya nggak ketemu ya, kita cari lanjut. M, anaknya M. Ini. Anaknya B, nggak ada. Ya. Lanjut ke anaknya ini lagi, LB. Nah, cari anaknya lagi. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Karena di program nggak ada gambar kayak gini kan. Nggak ada gambar. Kita nggak tahu level sebenarnya. Level sejajar itu nggak ada. Nah, bisa ada yang seperti ini yang biasa sering dipakai. Jadi J dulu. Cari ke bawah. Cek P punya anak enggak? Kalau P masih punya anak, turun lagi ke bawah. Ini yang paling mudah, paling sering dipakai. Cari lagi LB punya anak enggak? Kalau enggak punya berarti kan selesai. Kembali ke atas. Cari anaknya yang lain. Nih. Misal ini punya anak, Pak. X misalnya. Nah, turun lagi ke sini. Kalau sudah nggak ketemu lagi, naik lagi. Punya saudara nggak? Nggak punya. Naik lagi. Punya saudara nggak punya, naik lagi. Ini pakai rekursif juga nanti. Ini kan model-model rekursif kan kayak gini. Pokoknya sudah naik-naik gitu itu model rekursif. Nah, dan seterusnya ya. Jadi cek punya anak nggak? Kalau nggak ada berarti naik. Kalau ada cari anaknya. Kalau naik berarti cari saudaranya kan? Cari saudaranya. Ya itu transversal ya secara umum ya. Nanti kita coba codingannya ya, cuma agak rumit. Jadi kita masuk ke graf dulu ya, ke graf dulu. Kayaknya pas luring aja itu kalau transversal. Nah, sekarang ke graf. Ke materi dulu sih. Graf. Ini adalah graf. Graf itu seperti ini ya, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah, semuanya sejajar dan bisa connect kemanapun dan banyak koneksinya. Tidak ada parent ya. Kalau tree kan ada parent ke atas satu lah, parent itu pasti satu ya, parent itu pasti satu. Kalau parentnya lebih dari satu berarti graph ya. Parentnya lebih dari satu itu graph ya. Oke, itu adalah graph. Graph ada dua, graph directed sama graph undirected. Ini kalau dibaca. Graph undirected itu ya dua arah. Graph directed bisa jadi hanya satu arah. Ya. Ini banyak digunakan graph ini ya, terutama nanti kalau semester 3 pakai manajemen sains itu pakai banyak graph. Biasanya digunakan untuk misalnya cari tempat. Oh, dari UIN Sunan Ampel ke Masjid Agung ada koneksi berapa kilo dan seterusnya. Ini ke sini ada berapa kilo dan seterusnya. Ya, oke. Itu graph ya, graph. Jadi seperti itu. Nah, ini directed graph kalau ini. Jadi ada arahnya. Ada arahnya, ada bobotnya sendiri-sendiri kadang. Ada weighted graph, graph yang berbobot. Graph berbobot itu garisnya ini ada tulisannya. Ada unweighted atau tidak berbobot. Garisnya cuma nyambung gini toh, kayak gini. Nah, ini contoh-contoh dari graph. Saya coba gambarkan. Nah, ini sorry. Ini node ya. Ini namanya node sama ya. Atau kalau di graf itu namanya vertex. Vertex bisa vertex. Node atau vertex ya. Bisa. Node secara umum kalau khusus untuk graf itu namanya vertex. Node itu bisa dipakai ke semua struktur data ya, tapi vertex itu punyanya graf. Oke. Nah, misalnya kita pakai vertex ya, biar sekalian membiasakan dengan bahasa. Vertex ya, vertex itu VERTEX. Kita kasih di sini. Harusnya ada. Nah, ini namanya, kalau ini saya panah-panah gini, nah, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, bebas ya, ini nyambung ke sini, bebas. Ini namanya undirected. Undirect ya, jadi tidak punya arah. Sama unweighted, tidak punya bobot ya, tidak punya bobot. Weighted. Undirected sama unweighted. Nah, tidak punya arah, tidak punya bobot.
Ya. Kalau ini ada bobotnya, misalnya ini 5. Jarak misalnya 5 kilo, ini 7 kilo, ini 10 kilo. Ini undirected yang berbobot. Weighted. Nah, kalau misalnya seperti ini. Ini ada arah ke sini. Ini ada arah ke sini. Nah, ini satu arah misalnya. Oke, ini satu arah. Ini satu arah. Ini dua arah misalnya. Ini dua arah. Ini cuma satu arah. Nah, misal seperti ini. Ini namanya directed tapi unweighted. Ya, kalau ini namanya directed tapi tidak berbobot. Ini harus ada arahnya. Satu ada arah, semua ada arah. Ini namanya directed. Nah, tapi kalau directed dengan berbobot, maka bobotnya bisa berbeda. Ini 5, ini 6 misalnya. Boleh sama, boleh. Ini 7, ini 7. Ini 8, ini 7. Nah, pasti bobotnya 2. Karena dia punya arah sendiri-sendiri. Ya. Jadi directed dengan bobot. Ya, weighted graph. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada garisnya ini punya isi. Ya. Kalau tree kan nggak punya isi. Tadi ya. Jarang tree yang punya isi. Jadi gini biasanya. Nah, ini nggak punya isi. Ya. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini jenis-jenis graph dulu ya, belum masuk ke codingan. Ya, jenis-jenis graph dulu. Oke, mau ditanyakan. Paham atau bingung nih? Oke. Nah, ini. Jadi satu ya, directed semua, undirected semua, berbobot semua. Kalau nggak ada bobotnya gimana? Ya ada 0. Itu ada tapi 0. Ya, jadi kita harus menentukan graf kita itu apa. Ya. Apa yang dipakai tergantung permasalahan. Semua itu kalau kita ngoding itu tergantung permasalahan. Apakah kita harus pakai graf? Tergantung permasalahan. Tapi kita harus tahu cara bentuk itu ada namanya graf. Ya, bisa kita coding dengan struktur data graf. Misalnya pertemanan, ya pertemanan itu pakai graf. Ya, saya teman ke siapa, ini teman ke sini dan seterusnya. Jadi saya itu sebenarnya bisa berhubungan dengan X, tapi harus lewat Y. Karena saya nggak teman sama X, tapi Y teman sama saya dan Y teman sama X. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi bisa lihat seperti itu. Pak, putus-putus ini apa, Pak? Ini dihapus sama dia. Ini kalau kita baca baru kita tahu. Jadi ini directed. Ya, directed. Reachability ya, reachability itu belum tentu sampai ya. Kalau ini kan nyambung mungkin ke semua. Ada bisa jadi ini kalau nggak ada panahnya, ini nggak bisa diakses dari manapun. Ini kan nggak bisa masuk ke sini, keluar semua. Nah ini berarti nanti nggak bisa diakses dari manapun, hanya bisa mengakses keluar. Ya. Itu yang perlu dijaga nih. Kalau misalnya, oh Pak, kok nggak bisa ngakses ini? Ya karena nggak ada panahnya ke dalam sini. Oke. Ada rumus-rumus, Pak. Ya, ini bisa dibaca ya. Ini algoritmanya. Vertex itu vertex yang banyak itu vertex. Edge itu garisnya. Garis di graf itu namanya edge. Ini edge. Edge. Ini vertex, ini edge. Ya, vertex. Mana codingannya? Nah, implementasi graf bisa pakai ini paling gampang. Matriks 2 dimensi. Ya. Matriks 2 dimensi. Atau apa? Matriks 2 dimensi itu apa? Array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi.
Jadi array 2 dimensi itu menunjukkan ini vertex, ini bobotnya, edge-nya, ya, edge-nya. Oke, kita coba lihat. Misalnya saya mau bikin graf seperti ini. Pertemanan aja misalnya ya. Graf pertemanan ya. Saya punya Yusuf. Oke. Yusuf itu berteman sama Ayan tadi. Sama Noval. Nah, Ryan itu punya teman. Nih. Ini berteman juga nih. Oke. Ini punya teman sama Andi. Noval juga punya teman namanya Adam. Adam sama ini berteman juga. Nah. Oke, ada lagi satu namanya. Di sini misalnya namanya Rahmat. Ini temannya Ryan aja. Nah, oke, seperti ini misalnya. Pak bikin directed sekalian. Oke, saya bikin directed. Nah, ini temannya 2 arah. Kayak following ya, following itu ya. Oke. Ini cuma 1 arah. 2 arah. Ini 2 arah juga. 1 arah. Oh, ini belum ada. 2 arah. Kita misalnya mau bikin graf ini. Nah, ini. Berarti vertex-nya itu gini, Yusuf, Noval, Ryan, Andi, Adam, Rahmat. Nah. Yusuf sama Yusuf pasti 1 ya. 1. Ini pasti 1 semua. Karena nggak ada bobot kan, nggak ada bobot berarti kita tulisnya adalah 1. Yusuf berteman dengan Ryan. Yusuf itu berteman sama Ryan. Oke. Yusuf nih sama Ryan. 2 arah ya, karena 2 arah jadi centangnya 2. Pak, kita lihat yang mana dulu Pak? Atas dulu atau terserah ya. Yang penting kita konsisten ya. Yang penting kita konsisten. Ya, misalnya saya lihat atas dulu. Ini belum ada panahnya yang di sebelah sini. Nah, ini misalnya cuma 1 arah gini. Nah, oke. Nah, Yusuf sama Noval 1. Noval. Tapi Noval sama Yusuf 0 karena nggak punya sambungan. Ya. Nah, kita bisa lihat satu-satu. Yusuf nyambungnya ke siapa saja sih? Ryan, Noval. Bisa lihat dari vertex-nya atau dari edge-nya. Nah, sekarang ini kita lihat dari edge-nya aja. Dari edge-nya ini kan sudah. Ini sudah kita tandai. Oke, ini sudah juga. Sekarang ini Ryan sama Noval. Ryan sama Noval satu-satu. Oke, sudah. Terus sekarang ini Andi sama Adam. Andi temannya Adam. Adam bukan temannya Andi. Karena Adam nggak punya panah ke Andi, ya, jadi 0. Terus mana lagi? Ini sudah, ini Adam sama Noval. Adam itu temannya Noval. Adam temannya Noval.
Novel itu bukan temannya Adam. Satu arah ya. Novel nggak follow Adam. Adam sama Novel. Novel bukan temannya Adam. Terus mana lagi? Ini sudah. Ini Rahmat sama Raja. Rahmat sama Raja. Rahmat sama Raja. Nah. Terakhir adalah Andi sama Raya. Andi ini dulu ya sama aku. Ayan sama Andi. Nah, sisanya ini kan nggak connect nih. Ya berarti 0 atau 0. Ya sama aja. Pokoknya kan nggak connect. Nah, sisa 0. Mau diisi 0 juga boleh. Ya, tergantung kita memaknainya apa. Ya, saya maknai 0. Sama dengan ini. Nah, gini. Ini caranya. Ya, bikin array indeks 2 dimensi. Ya. Di mana ininya kita bikin indeks. Array kan nggak bisa kan istilahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seolah-olah kita juga punya array. Nah, jadi siapa namanya? Gitu. Nah, biasanya kalau kita ngoding itu kita gambar dulu gini kira-kira. Nah, berarti kita punya array 2 dimensi 5 kali 5 sama array 1 dimensi yang isinya string. Ya, ini indeksnya kan. Nah, jadi kelihatan nyambungnya kemana dan kemana. Oke, jadi kan kalau pas mau ngoding kan gampang. Ya, pas ngoding gampang. Ini salah satu cara untuk membuat graf ya, struktur data graf pakai array biasa ya. Array 2 dimensi ya, array 2 dimensi. Jadi kan bisa jadi ini array list. Karena kan kita nggak tahu kan ukurannya seperti apa. Tapi ini tetap array aja. Nah, bisa. Karena kita kan sudah tahu ininya dinamisnya berapa, misalnya ini 7. Nah, berarti kan kita harus bikin 7 kali 7 ya. Itu kalau kita pakai array 2 dimensi untuk graf ya, untuk graf. Nih, pakai array 2 dimensi untuk graf. Nah, ini kan sama. Kalau bisa pakai bobot, angka, atau pakai double, atau pakai float ya, floating point bisa, atau pakai 1,0 ya, boleh. Ya. Oke. Ini kalau pakai array ya, contohnya ya, nanti dicoba dulu. Nah, bisa pakai recursive data array ya, bisa pakai recursive data array ya, array. Gimana caranya recursive data array? Oke, saya contohkan sekilas. Nah, ini tadi punyanya Node, belum ya? Oh, sudah. Punyanya Node linked list, general tree, sama tree biasa, binary tree ya, binary tree. Nah, kita mau bikin vertex, punyanya graph. Graph itu ada namanya vertex, ada namanya edge. Ya. Kalau kita bikin undirected graph dengan tanpa bobot, unweighted dan undirected graph, kita bisa bikin seperti ini. Sama seperti ini. Nah. Nah, ini kan nggak punya parent. Nah, ini jangan gini. Nah. Kita bikin seperti ini, ya bisa. Ya, ini ada banyak cara. Kita bikin graf itu ada banyak cara. Yang jelas struktur datanya mengimplementasikan gambar tadi, ya gambar tadi. Terserah caranya gimana. Ya ada beberapa cara. Pakai array 2 dimensi bisa,
Makanya graf ini semakin bawah kan semakin agak custom ya, semakin agak custom sehingga caranya juga bisa jadi malah bervariasi. Ya. Bisa seperti ini, Pak perlu bobot Pak, bisa ya kita bikin bobotnya sendiri, satu array sendiri. Nah. Bobotnya apa? Integer misalnya, ini integer. Nah, berarti bobotnya integer. Saat nambahkan age, nyambung ke vertex mana, juga menambahkan bobotnya. Ya, bobotnya berapa. Oke, bisa seperti ini. Ini menambahkan koneksi-koneksi tadi itu ya. Jadi kita nambahkan, terus tambahi bobotnya berapa. Ya, tambahi bobotnya berapa. Oke, kita coba pakai ini dulu. Apa namanya? Bikin apa ini? Kalau dibikin baru gini, namanya apa? Bikin apa? Konstruktor. Konstruktor. Ya. Konstruktor kayak gini loh. Sama. Konstruktor. Konstruktor namanya harus sama. Oke. Nah ini kan nggak ada cat. Kita bikin new ya. Oke. Nah, kita bikin seperti ini ya. Array list vertex sama array list integer new ya, new. Nah, kita punya graph di sini. Sama ya, kita bikin sama dulu. Nah, ini vertex. Nah, kita bikin vertex kan sama vertex Yusuf kan gitu. Kita cari gambarnya tadi mana. Ahmad, kita pakai Ahmad aja ya. Ada semua. Tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6. Ini Rahmat, Ahmad. Oh, Rahmat ya. Nah. Gimana caranya? Nyambungkan pertama ini dulu. Mana? Warna kuning aja. Nah, ini dulu coba kita sambungkan ini. Gimana caranya? Coba Ryan, gimana caranya nyambungkannya? Punya ide enggak? Ayo. Sama kayak tree tadi nih. Cuma ini dua arah. Gimana nambahkan? Ini kan sama array list tadi kan? Ya, gimana nambahkan? Ada yang kita mau nambahkan ini, Yusuf sama Ryan ini. Nah, ini. Gimana caranya? Codingnya di sini. Ini kan sama kayak tree tadi toh. Siapa yang mau coba pendapat? Yusuf child sama dengan Ryan. Nah, Yusuf punya child nggak? Ini vertex loh ya, vertex. Adanya ini. Edge, Pak. Edge ya, Yusuf dot edge dot add. Ini kan? Karena ini dua arah berarti gimana? Satunya gimana? Dua arah nih.
Itu gimana satunya? Yang lain selain Farel coba. Ada tahu nggak? Saya coba lagi Pak. Ryan.@h Yusuf. Ya wes boleh. Nah, ini dapat. Oke. Coba yang lain selain Farel. Ini sekarang. Yang lain selain Farel, yang ini sekarang. Yusuf sama Noval ini. Ini satu arah aja. Gimana? Yusuf.@h. Yusuf. Yusuf.@h.add. Edges.add. Naufal. Oke. Gampang kan? Udah biasa, mudah. Memang perlu biasa ngoding itu. Noval sama ini perlu disambung nggak? Ini perlu disambung? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya, karena nggak ada. Ya, nggak ada. Oke. Nah, ini kalau kita tanpa bobot ya. Kalau kita tanpa bobot. Ya. Pak, ini bisa jadikan fungsi? Nggak bisa, kan ini beda-beda. Ini melekat sendiri-sendiri. Kalau tadi kan parent kan pasti jadi satu, toh. Child pasti pasangan sama parent. Ini belum tentu. Ini kan nggak ada. Nah, makanya ini nggak bisa dijadikan function. Ya, beda. Ya. Misalnya ini punya bobot 7, ini 5. Misalnya tingkat kedekatan misalnya ya, misalnya tingkat kedekatan ini 2. Oke. Nah, berarti gimana? Setelah kita nambahkan age ke ini, Yusuf nambah age ke Ryan, ini kan bobotnya 7 nih. Ini ke sininya 7. Nah, ini 7. Nah, gimana berarti nambahkan bobotnya? Nambahkan bobotnya gimana berarti? Bobot ada nggak sih bobot ini tadi itu? Bobot ada nggak? Ada kan? Bobot itu sama kayak age, ya. Bobot itu sama kayak age. Setelah saya nambahkan nama orang node ini, saya perlu nambahkan bobotnya. Ya. Gimana berarti nambahkan bobot? Yusuf.bobot@. Benar. Ya. Apa? 7. Nah, cuma ini berdiri sendiri-sendiri, jadi jangan sampai ketukar ya bobotnya ya, karena ini kan bukan satu objek yang sama. Ya. Berapa kali sini? Salah ya, ketukar ya. Berapa ini berarti? Di sini berapa? 5 ya, di sini 5 karena bobotnya ini 5. Nah, ini sama ini juga. Ini bobotnya 2. Nah, makanya ini kan khawatir lupa. Ini kan satu paket sekarang. Nah, ini satu paket kan? Nah, ini satu paket. Ini bisa dijadikan sama seperti tadi ya. Misalnya public void add edges. Nah, add edges ya. Parameternya adalah vertex, add sama bobotnya. Nah, bobotnya. Parameternya vertexnya sama bobotnya. Jadi kalau saya mau nambah sambungan cukup gini. Yusuf add edges Ryan 7. Nah, jadi langsung sepaket. Ini baru kelihatan manfaatnya. Gini. Pak pakai function di dalam sini boleh Pak, static function boleh ya. Parameternya jadi 3 kan. Kalau ini kan langsung Yusuf add edges Ryan 7. Ya. Jadi langsung nambah ya. Yusuf nambah edge Ryan. Oke. Ini juga bisa saya langsung panggil kan. Di sini bisa langsung panggil lagi ya.
novel 2. Bisa ya. Oke, saya kembalikan dulu. Tapi ini masih kosong codingannya ya, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Codingannya tinggal nyalin dari sini. Ini misalnya. Nah, Yusuf kan dis-nya atau dis-nya atau age ini. Ini E, ini B. Cukup gini ya. Jadi kita bikin function sendiri di sini. Terus ininya tinggal panggil-panggil seperti ini ya, lebih mudah ya, lebih mudah. Ini salah satu cara. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nanti saya kasih gambar deh. Saya kasih gambar. Coba teman-teman implementasikan di dalam sebuah code ya, di dalam sebuah seperti ini ya, seperti ini. Add age dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini satu dulu ya. Nanti kalau teman-teman sudah mencoba nanti minggu depan kita akan coba lebih expert lagi di dalam graph ya, di dalam graph sama nanti traversalnya sekalian. Ya, traversalnya sekalian. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, saya kasih assignment ya. Saya kasih assignment graph aja. Oke. Gambar dulu. Gambar graph. Ada bobotnya, sudah ada bobot. Ini sudah angka itu. Satu, dua, tiga, empat, lima,